Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Baik, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi yang baik ini kita masih dimudahkan Allah untuk senantiasa mensyukuri nikmatnya, datang ke majelis ilmu yang semua kita faham bahwa ini adalah jalan yang insya Allah menghantarkan orang-orang yang menempuhnya ke surga, dan semoga kita termasuk di situ. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Maudhu kita, judul aslinya adalah walil ma'asi minal atharil qabihatil madmumah wal mudirrah. Jadi maksiat itu memiliki athar atau pengaruh yang qabihah al madmumah, yang buruk, yang tercela, wal mudirrah, dan membuat madarat bil qalbi wal badan, baik itu hati ataupun badan. Maksiat berpengaruh kepada badan juga. Fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Jadi dampaknya luar biasa. Kita akan sebutkan, ini kitab yang ad-da'wa dawa, ikhwas sekalian, dan kayaknya ya, sepertinya tidak mungkin kita baca semuanya ya. Di handout yang itu apa yang antum ada itu hanya sebagian darinya ya. Dan itu poin-poinnya aja, judul paling atasnya. Karena di kitab ini satu poin sekitar paling tidak ada yang 4 halaman, ada yang 6 halaman atau 3 lembar. Baik. Adapun ayat yang dijadikan dalil, Ibnu Qayyim tidak menyebutkannya di kitabnya. Cuma banyak ulama yang lain juga menjadikan ini sebagai hujjah ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa adamu rabbahu faghwa thumma ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Adapun Nabi Adam, ayah kita alaihi salatu wassalam, beliau asa rabbahu, bermaksiat kepada Rabbnya, faghawa, kemudian dia dalam keadaan ghawa, menyimpang. Kesalahan Nabi Adam, ikhwan, cuma satu saja, beliau memakan buah yang dilarang, padahal Allah mengatakan la taqraba hadhihi syajarah, dan beliau diturunkan ke muka bumi karena kesalahan yang sudah Allah ampuni. Ya, supaya enggak salah faham, Nabi Adam itu salah, tapi sudah diampuni kesalahannya. Dan Allah ketika berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan jadikan, kata Allah, di muka bumi khalifah. Jadi Nabi Adam bukan untuk di sorga, tapi di muka bumi. Dalam keadaan ayat berikutnya Allah larang Nabi Adam, la taqraba hadhihi syajarah, ya kan? Jangan dekati pohon ini. Jadi Allah SWT ketika melarang Nabi Adam, Allah sudah tahu bahwa Nabi Adam akan bermaksiat. Kalau antum dan saya nanya, kenapa Allah larang juga
padahal Allah sudah tahu dia akan menyelisihi larangannya. Maka jawabannya adalah la tus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan antum tanya apa yang Allah lakukan, tapi kita yang akan ditanya. Makanya ada hujjah al-hiwar baina Adam wa Musa alaihi salam. Hadis ini sahih. Amama rabbihima, di hadapan Rabb keduanya. Jadi akan ada dialog antara Nabi Adam dengan Nabi Musa di hadapan Allah. Tapi dialog ini belum terjadi, nanti pada hari kiamat. Fahajja Adam Musa, dan Nabi Adam mengalahkan hujahnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mengatakan, anta ya Adam abul bashar, khalaqaka biyadaihi wa askanaka fi jannatihi wa asjada laka malaikatahu wa bi khatayaka ya Adam uhbitan nas ilal ard. Engkau wahai bapak manusia yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, yang malaikat disuruh sujud kepada engkau wahai Adam, yang Allah jadikan kau tinggal di sorganya, tetapi karena kesalahan engkau manusia diturunkan ke muka bumi. Ini kata Nabi Musa kepada Nabi Adam. Faqala Adam, anta ya Musa alladhi istafaqallahu birisalatih. Engkau wahai Musa yang Allah telah pilih dengan risalahnya, dan engkau yang diajak bicara langsung oleh Allah, karena Allah berfirman, wa kalamallahu Musa taklima. Kemudian kata Nabi Adam, kam sanah khalaqallahu Taurat qabla an ukhlaq. Berapa tahun Allah ciptakan Taurat sebelum aku diciptakan? Faqala Musa arba'ina sanah, 40 tahun. Faqala Adam, fahal tujad, hal yujad fit Taurat ayatan wa asa Adam rabbahu faghawa. Apakah ada ayat dalam Taurat dan Adam bermaksiat kepada Rabbnya dan beliau atau dia dalam keadaan sesat atau menyimpang? Kata Nabi Musa, ada ayatnya. Jadi Taurat diciptakan 40 tahun sebelum Adam diciptakan, berdasarkan riwayat yang ini. Di ayat di Taurat ada ayat bahwa Adam akan bermaksiat kepada Rabbnya. Kata Nabi Adam, afatalumuni ant bima qaddarallahu li. Apakah engkau wahai Musa mencela saya dari apa yang sudah Allah tetapkan bahwa Adam akan bermaksiat kepada Rabbnya? Fahajja Adam Musa, maka Nabi Adam mengalahkan hujah Nabi Musa, dan hiwar ini belum terjadi karena Nabi Musa dan Nabi Adam di dunia alangkah jauh jaraknya. Dan ini disebutkan di hadisnya fi ursatil qiyamah, di hari kiamat. Thanian, yang kedua, Nabi Musa dalam hadis ini tidak sedang mencela Nabi Adam ayahnya. Dan Nabi Adam yang ketiga, Nabi Adam bukan berhujah dengan takdir alal ma'aib, atas maksiat, walakin hajja Adam, tetapi Nabi Adam berhujah tadi minal masaib, karena musibah. Itu beda ya kawan. Musibah kita jadikan hujah dan kita sudah taubat dari itu boleh. Misalnya ada seorang ikhwan di Semarang jadi muadzin, beliau tatonya banyak. Sini tatonya. Saya cuma pesan kalau antum azan pakai lengan panjang biar jamaah sholat Jumat itu tidak apa. Ya ini kan kalau kebuka ini gambar ular, yang kirinya kalau nggak salah gambar mungkin kepala harimau atau apa, pokoknya banyak binatangnya. Katanya di bagian yang lain juga ada, kecoa mungkin juga ada, wallahu alam. Terus dia bingung, saya harus bagaimana? Ya sudah, nggak apa-apa, antum azan, tapi kalau bisa disembunyikan yang bisa disembunyikan, kecuali tato yang nggak bisa disembunyikan. Misalnya ada di ujung tangan sini, ada yang di kaki. Satu saat dia lupa pakai lengan pendek, adanya bagus tapi orangnya tatonya banyak.
Maka jamaah pada lihat terus. Setelah sholat dia ditanya, kok bisa ya katanya Anda muazzin tapi tatonya banyak? Jawabannya seperti yang kita ajari. Untuk jawabannya apa? Qaddarallahu ma syaa fa'al. Ya, Allah menakdirkan, ya, dan itu sudah terjadi. Dan itu dulu dia sudah tobat. Dulu sebelum dia sadar kehidupannya cukup kelam, itu yang terjadi. Itu hujjah, berhujjah dengan takdir atas musibah. Jadi kalau bahasa ringkasnya, antum kenapa begitu? Iya Pak, saya takdir. Dulu saya nakal, kemudian saya sekarang sudah alhamdulillah jadi muazzin. Hada jaiz, boleh ikhwan. Yang tidak boleh adalah berhujjah dengan takdir karena maksiat. Misalnya seseorang dia mencuri, kemudian, oh ya Anda mencuri, kenapa mencuri? Iya, saya takdir mencuri. Ini yang nggak boleh. Kalimatnya sebagiannya betul, tapi tujuannya salah. Seperti seorang wanita yang berzina dengan budaknya, suaminya mendapatinya, apa kata suaminya? Katanya, ataznina wa ta'dzarina bihada. Karena si wanita ini mengatakan, katanya, ma uridu zina walakin Allah qaddara li hatta azni. Aku tidak ingin zina, tapi Allah menakdirkan aku berzina, akhirnya aku berzina. Enggak, suaminya menegurnya tadi dan memecutnya waktu itu. Cuma wanita ini wanita yang pandai melemparkan syubhat. Akhirnya apa? Dia bilang seperti itu, saya tidak ingin zina, tapi Allah menakdirkan saya zina, dan akhirnya saya zina. Ala kulli hal ikhwah, Nabi Adam alaihissalam ketika Allah menyebutkan dalam ayat ini wa asa Adam rabbahu faghwa, jadi kita tidak boleh menjelek-jelekkan Nabi Adam sebagaimana sebagian orang menganggap bahwa itu dosa turunan, ya kan? Nabi Adam sudah diterima taubatnya, dan Nabi Adam akan nanti ke surga bersama dengan ibu kita Hawa dan anak-anak beliau. Walaupun di situ ada dalam kisah yang sahih Qabil membunuh Habil, dan Qabil seorang muwahhid. Terserah Allah Ta'ala apakah dimasukkan ke dalam surga atau juga mungkin disiksa, kita tidak mengetahuinya. Tetapi sekali lagi, gambaran itu menunjukkan bahwasanya sejarah manusia dimulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, dan terus sampai hari ini di mana kita masih hidup. Nah, kemudian sekalian, di situ ada ayat yang kedua. Sebenarnya ayat yang pertama juga syarahnya cukup panjang dan tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan dengan banyak penjelasannya. Intinya di ayat yang kedua, famanittaba'a huda fala yadhillu wala yashqa. Jadi siapa yang mengikuti petunjuk maka dia tidak akan sesat dan tidak akan pernah dalam keadaan yashqa itu sengsara, bisa juga celaka, ya. Orang yang mengikuti hidayah dia akan lurus jalannya. Pelaku maksiat, ikhwas sekalian, sesungguhnya dia menyelisihi petunjuk Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, man a'rada an dzikri, siapa yang menyelisihi atau dia berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapatkan apa? Ma'isyatan dzanka. Dia dalam keadaan hidupnya sempit, dadanya tidak lapang. Apapun yang dia punya tidak akan pernah bahagia. Hatta dia kaya, jangan antum kira mereka kaya pasti bahagia. Enggak akan bahagia. Karena kebahagiaan bukan karena harta. Nah, baik, kita langsung, Ibnu Qayyim menyebutkan, faminha, di antara pengaruh maksiat, pengaruh buruk maksiat adalah, pertama kata beliau, hirmanul ilmi, diharamkan ilmu bagi orang yang biasa maksiat. Fa'inal ilma nurun yuqdhifuhu Allahu fil qalbi, karena ilmu adalah cahaya. Allah SWT lemparkan ke dalam hati seseorang. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalika nura, sementara maksiat menghapuskan, atau maksiat ini apa? Menghilangkan, memadamkannya, cahaya tersebut. Antum dan saya kalau kita nauzubillah berbuat maksiat, ilmu ini akan enggan ada dalam diri kita, termasuk hafalan Quran, termasuk hafalan hadis dan yang lain.
Walamma jalasa Syafi'i baina yaday Malik, ketika Imam Syafi'i duduk di depan Imam Malik, wa qara'a alaihi, lalu dia membacakan atau membaca atasnya, dan Imam Syafi'i hafal Muwatta Imam Malik. Kemudian a'jabahu ma ra'a min fawri fitnatihi, fatanah maksudnya, pakai ta bukan pakai ta. Maka Imam Malik merasa takjub, bangga dengan hafalan Imam Syafi'i yang dia kelihatan cerdas. Cerdas itu kelihatan zahirnya, betul tidak? Jadi sebagaimana orang soleh itu, walaupun mungkin sebagian kita bisa bedakan, sebagian tidak, tapi umumnya kelihatan bahwa dia orang baik. Orang cerdas pun kelihatan, tapi sekali lagi ini hanya zahirnya, hakikatnya hanya Allah yang tahu. Kemudian wa tawaqqudi dzakaihi wa kamali fahmihi, Imam Malik melihat Imam Syafi'i ini Masya Allah orang yang cerdas, orang yang diqqah, yang teliti dan seterusnya. Faqala inni ara Allah qad alqa ala qalbika nura, kata Imam Malik, saya melihat pada engkau, Allah sudah melihat, Allah SWT telah memberikan cahaya kepada engkau, maksudnya kepada hati engkau wahai Syafi'i. Fala tutfi'hu bidzulumatil ma'siyati, janganlah engkau padamkan dengan cahaya tadi dengan gelapnya maksiat. Itu pesan dari Imam Malik. Faqala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i kemudian mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifzi, aku mengadukan kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, dan dia memberikan nasihat agar aku meninggalkan maksiat. Dia berikan nasihat agar aku tinggalkan maksiat. Wa qala i'lam bi anna al-ilma fadlun, ketahuilah bahwa ilmu itu adalah keutamaan. Wa fadlullahi la yu'tahu 'asi, dan keutamaan Allah tidak akan datang kepada orang yang maksiat. Di riwayat yang lain bukan fadl tapi nur, ya mirip-mirip ya. Jadi keutamaan atau cahaya ini tidak akan datang pada orang yang berbuat maksiat. Jadi ya sekalian, bukan hanya hilangnya ilmu, juga termasuk diharamkannya rizki atau berkurangnya rizki gara-gara maksiat. Maka dari itu, kalau kita rizkinya seret-seret dan yang lain, coba-coba perhatikan, mungkin ada kemaksiatan yang kita lakukan. Bukan berarti meninggalkan maksiat gara-gara rizkinya supaya lancar. Sama dengan antum hadir di pengajian kayak gini, pasti bahagia. Nah, kebahagiaan itu nggak akan didapat di tempat yang lain ya kawan. Nah, kata Ibnu Qayyim, wa fil musnadi innal abda la yuhramur rizqa bidzambin yusibuhu, sesungguhnya Allah mengharamkan seorang hamba rizki dengan dosa yang dia lakukan. Bukankah Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'alahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Iya kan? Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan rizki di situ, diberikan jalan keluar, diberikan juga rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa kama anna taqwa majlabatun lirizki, ketakwaan itu sebab rizki diturunkan. Fatarku taqwa majlabatun, maka meninggalkan ketakwaan majlabatun lil faqri, penyebab kefakiran. Takwa menyebabkan rizki dikasih, kemudian maksiat menyebabkan kefakiran. Famastujliba rizqullah bimithli tarkil ma'asi. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, setiap kita kalau misalnya
kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah, yakin pasti dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau ada orang, misalnya dulu ada kasus, dia datang ke tiap kota minta-minta ke yang dikenal, ya mungkin ketakwaan dia hanya di permukaan saja. Dohirnya kelihatannya dia orang yang tawakal, padahal dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Allahu Akbar. Kemudian berikutnya ya khos sekalian, ya mungkin saya tidak urut ngikut yang tadi ya. Berikutnya adalah wasyatun yajiduhal asi fi qalbihi bainahu wa bainallah la yuwazinuha wa la yuqarinuha ladzatun aslan wal istama'at lahu dzatud dunya bi asriha lam tafi bitilkal wahsyah. Jadi intinya poin yang ini adalah seseorang kalau bermaksiat, hubungan dia dengan Allah akan putus. Dia dalam keadaan tidak akan pernah tenang karena dia dengan Allah diputuskan. Sebagaimana dengan manusia, kalau kita bermaksiat, sebetulnya dia memutuskan hubungan dengan manusia, baik dengan keluarganya, tetangga dan yang lain. Jadi kemaksiatan ini menjadikan dia jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga satu orang yang dia melakukan kemaksiatan, maka dia akan hatinya juga dalam keadaan tidak akan pernah tenang. Jadi hati ini khos kalian ibarat kaca, kalau diisi dengan kejelekan maka dia akan menjadi hitam legam, nuqtatun sauda, atau titik-titik hitam, makin penuh, akhirnya apa? Dia dalam keadaan menjadi gelap. Nah, faqala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf, inni la a'si Allah fa'ara dzalika fi khuluqi dabbati wa imra'ati. Saya berbuat maksiat dan saya rasakan pengaruhnya kepada kendaraan, dabbah ini tunggangan, dan kepada wamro'ati, istri saya. Itu sampai di kalangan sebagian salaf sensitif sampai seperti itu, memperhatikan ini kendaraannya kalau misalnya tidak lancar, dabbah tunggangannya, maka dia istighfar. Atau di keluarganya ada masalah, dia banyak istighfar. Sampai ada seseorang di kalangan salaf, dia bilang, saya berbuat maksiat dan saya diharamkan sholat malam selama 40 hari. Kalau Imam Syafi'i tadi apa? Dia kan mengadukan ke Imam Waqi karena hafalannya itu jelek, karena beliau hafalannya tiba-tiba hilang. Sebagian syarah menjelaskan 40 hadis yang hilang dari hafalan beliau karena dia tidak sengaja melihat kaki seorang wanita tanpa sengaja, langsung hilang hafalannya. Saya dan antum nggak pernah hilang hafalannya, ya kan? Karena nggak ada hafalannya. Tapi maksudnya ini sebagai gambaran nih, bukan berarti biarin saya kan nggak ada yang hafal jadi nggak akan hilang hafalannya. Bukan itu maksudnya. Iya, tapi intinya ini Imam Syafi'i seperti itu. Kemudian jadi yang tadi itu ikhwan maksudnya, karena dia jauh dengan Allah Ta'ala, jauh juga dengan orang-orang yang baik hubungannya, sehingga hatinya dalam keadaan kosong dari kebaikan. Jadilah hati yang dia dalam keadaan sempit, setiap saat apapun yang dia hadapi dalam keadaan tidak akan pernah baik dia hadapi dengan itu. Wa minha, diantara yang berikutnya adalah taksiru umurihi alaihi fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu. Menjadikan dia selalu dirundung taksir. Taksir itu urusan yang susah, bukan taisir tapi taksir pakai ain. Habis ini ada ini, habis ini ada ini, enggak selesai-selesai. Buat sebagian orang sangat sederhana urusannya, bagi dia menjadi susah. Kenapa seperti itu? Karena maksiat. Bagi kita, kalau atau seorang mukmin, uang banyak, alhamdulillah. Uang sedikit,
nggak masalah, ya apa enggak gitu kan. Bagi sebagian orang uangnya banyak susah, ya kan? Uang sedikit lebih sulit katanya. Sakit dan sehat bagi orang mukmin dua-duanya akan baik. Intinya dikatakan Ibnu Qayyim di sini, dia akan dihadapkan dengan kesulitan, fala yatawajjahu bil amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu. Selalu urusan itu di hadapannya mughlaq, tertutup, tidak bisa dipecahkan atau sangat sulit memecahkannya. Wa hakadha kama anna man talaqqa Allahu ja'ala lahu min amrihi yusra faman 'attala at-taqwa ja'ala lahu min amrihi usra. Sebagaimana orang yang bertakwa dijadikan urusannya mudah karena Allah yang memudahkan urusan baginya. Bukankah Allah berfirman, wa amman a'ta wattaqa, ya kan, wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu, ya kan, sanuyassiruhu lil usra. Jadi dia akan dimudahkan jalannya oleh Allah Ta'ala. Orang yang bagaimana? Man a'ta wattaqa, orang yang memberi, bersedekah, berinfak dan bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya surga. Al husna tafsirnya surga dan semua yang terkait dengan akhirat dia benarkan, dia yakin. Fasanu yassiruhu lil usra, kami dimudahkan jalannya sehingga urusan-urusan jadi mudah. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna, ya, dan seterusnya, itu kebalikan dari yang tadi. Nuyassiruhu, kami mudahkan urusan dia karena memang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya di antara pengaruh takwa yang lain adalah zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Orang yang maksiat dia akan gelap, mendapatkan kegelapan hakikatan. Hakikatan di sini benar-benar dia dalam keadaan gelap. Hatinya gelap, semuanya gelap. Jalan keluar yang harusnya terang benderang dia pun tidak bisa melihat. Karena gelap tidak bisa dia bedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Karena gelap juga dia tidak bisa bedakan mana kawan, mana lawan. Wa kullama qawiyati zulmah izdadat hayratuhu. Semakin gelap, semakin dia bingung. Hatta yaqa fil bid'i wad dhalalat, sampai jatuh kepada kebid'ahan dan kesesatan. Wal umuril muhlikati wa huwa la yash'ur, dan urusan-urusan yang mencelakakan dia, wa huwa la yash'uru, dan dia tidak sadar. Dia enggak sadar bahwa itu adalah urusan yang menyesatkan. Kal a'ma ukhrija fi dhulumatil laili yamshi wahdahu, seperti orang yang buta berjalan di malam yang gelap dan sendirian, tidak ada penuntun, maka dia bingung. Ketika dia pengen ke utara, ketemu orang, Anda mau kemana? Saya mau ke utara. Disesatkan sama dia ke arah yang lain, dia pun tidak tahu. Faqala Abdullah ibnu Abbas, ini antum coba ingat-ingat, kita ingat-ingat. Kata Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas adalah paman, anaknya paman Nabi SAW, dan Abbas ini paman Nabi yang masih hidup walaupun Nabi sudah wafat. Innalil hasanati diya'an fil wajhi, kebaikan itu, kata Abdullah bin Abbas, adalah cahaya di wajah. Kebaikan itu adalah cahaya di wajah. Wa nuran fil qalbi, kebaikan juga adalah cahaya di hati. Wajahnya akan bersinar, hatinya akan bercahaya. Wasa'atan fir rizki, hasanah atau kebaikan juga akan meluaskan rizki seseorang. Antum dan saya kalau banyak berbuat baik, rizkinya pasti luas. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, juga orang-orang akan cinta kepada orang yang berbuat baik. Kalau ada orang berbuat baik tidak disukai, berarti sekelilingnya orang-orang yang jelek semua. Wa innas sayyi'at wa innalis sayyi'ati sawadan fil wajhi, sementara maksiat akan menyebabkan kegelapan
di wajah. Kalau di sini sawad itu artinya hitam. Maksiat itu menyebabkan wajah kita akan gelap. Antum pernah lihat orang yang preman? Kadang-kadang wajahnya sekilas sepertinya orang ini nggak pernah sholat begitu. Saya pernah lihat preman di satu pojok rumah sakit, tatonya banyak, badannya besar, tapi dia lagi nangis. Kenapa kira-kira nangisnya, Yon? Di depannya ada jadi dia antrian di dokter gigi. Preman ini sakit gigi, dia mungkin mau berobat di situ. Heran, giginya sakit, dia bisa nangis. Maksiat yang dilakukan tidak membuat dia nangis. Mungkin setelah itu mudah-mudahan dia sadar. Jadi wa inna lisayyiati sawadan fil wajhi. Sesungguhnya kemaksiatan itu gelap, menjadikan gelap di wajah. Makanya sebagian sahabi ya, supaya wajahnya cerah, mereka banyak sholat malam. Dan ini ada beberapa penjelasan seperti itu. Bukan berarti sholat malamnya karena ingin cerah wajahnya, bukan. Tapi ketaatan itu membuat wajah menjadi cerah. Wa dzulmatan fil qalbi, dan juga kegelapan dalam hati. Maksiat menyebabkan hati menjadi gelap. Wa wahnan fil badan, membuat badan jadi lemah. Coba antum lihat Hakim Ibnu Hizam, usia 120 tahun, masih ke masjid bolak-balik dan rajin. Wasilah Ibnu Al-Asqa juga sama. Jangan jauh-jauh, kalau itu sahabat ya, sahabat-sahabat yang akhir. Syekh Utsaimin umur 90 lebih, beliau masih berdakwah, masih ke masjid, rumahnya jaraknya 1 kilo dari masjid. Kalau sekarang kadang-kadang sab'inat 70 tahunan udah tidak bisa kemana-mana kan. Ada kadang-kadang, tapi setiap orang berbeda. Tapi intinya Ikhwan, kalau di masa muda dia taat, insya Allah di masa tua badannya pun akan tetap sehat. Kenapa? Karena ruh yang baik ada pada badan yang baik. Ruh yang baik menjadikan badan kita jadi baik. Kenapa seperti itu? Iya, karena hati yang bersih akan membuat badan dia menjadi kuat karena hatinya kuat. Maka dari itu kebalikannya, hati yang mati walaupun badannya masih hidup, makan dan minum, hakikatnya dia sudah mati sebelum mati. Bisa jadi seseorang telah mengusung keranda mayatnya sendiri walaupun dia masih hidup, masih makan dan minum. Ibnu Qayyim mengatakan orang yang baik adalah orang yang di dunia kakinya masih melangkah tetapi hatinya sudah di akhirat. Dan ini tidak mudah Ihon untuk berbuat demikian. Nah, pengaruh yang lain, wa naqsan fir rizki, maksiat juga mengurangi rizki. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, dan kebencian dari hati makhluk. Ini kata Abdullah bin Abbas dalam satu kalimat seperti itu. Jadi kata beliau, inna lil hasanati dhiya'an fil wajhi, ketaatan itu, kebaikan adalah cahaya di wajah, cahaya di hati, menyebabkan luasnya rizki, menjadikan badan kuat, dan kecintaan makhluk Allah yang lain. Dan kebalikannya adalah kebalikannya. Ya, berikutnya ikhwan, tadi kan kata Abdullah bin Abbas ya. Berikutnya yang kata Ibnu Qayyim, akibat dari maksiat, annal ma'asiya, katanya tuhinul qalba wal badan. Ya, ini dia tadi. Sesungguhnya kemaksiatan itu menyebabkan apa? Lemahnya hati dan lemahnya badan. Amma wahnuha lil badan, adapun lemahnya maksiat ini terhadap badan, fa innal mu'mina quwwatuhu min qalbihi, kata Ibnu Qayyim, karena seorang mukmin kekuatannya itu ada pada hatinya. Wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanuhu, semakin kuat hatinya akan kuat badannya. Wa amal fajir, sedangkan orang yang fajir,
fa innahu wa in kana qawiyal badan, walaupun badannya kuat, ini orang yang fajir, orang yang banyak berbuat maksiat, kata beliau, fahuwa adhafu syai'in indal haja, sesungguhnya dia pun lemah ketika dibutuhkan. Orang yang kuat badannya, ikhwan, tinggalnya di sebelah masjid, dia tidak kuat melangkahkan kakinya menuju masjid, itu dia lemah. Kata beliau, fata'ammalu quwwata abdanil farisa warrum, coba lihat bagaimana orang-orang Persia dan orang-orang Romawi, kaifa khanathum ahwaja ma kanu ilaiha wa qaharahum ahlul iman biquwwati abdanihim wa qulubihim. Kemudian dikalahkan oleh kaum muslimin walaupun mereka punya kekuatan yang banyak. Sama juga dengan beberapa musuh di zaman Nabi Musa alaihissalam juga demikian. Bukan berarti, ikhwan, kita nggak usah perhatikan kekuatan badan, bukan. Kekuatan badan dia dianjurkan, sebagaimana Rasulullah menyebutkan, innallaha yuhibbul mu'min al-qawi, Allah cinta seorang mukmin yang kuat, kuat badannya, kuat juga hatinya, keimanannya. Jadi bukan sedikit-sedikit kita sholat, misalnya saya yang panjang-panjang sholatnya, kenapa? Saya cepat capek begitu. Kemudian sebagian orang lagi tadi, jadi untuk ketaatan tidak bisa dia tahan, baru 3 menit baca Quran harus berhenti dulu minum kopi dan yang lain. Jadi bukan itu maksudnya. Seorang mukmin dia kuat badannya juga kuat imannya. Cuma maksiat itu menyebabkan tadi kekuatan iman dan kekuatan badannya dia menjadi hilang. Baik, wa minha, di antara yang lain, hirmanu ta'ah. Kemaksiatan itu menyebabkan diharamkannya ketaatan. Iya, sahih. Karena maksiat dengan taat berbanding terbalik. Bukan berbanding lurus, berbanding terbalik. Makanya kalau ada rombongan pezina dari sini misalnya mau pergi ke kota lain yang jaraknya 500 kilo misalnya, lalu salah seorang mereka bilang kepada temannya, kita mau sholatnya di jama' atau di qasar. Itu tidak pernah terjadi karena ini rombongan orang yang bermaksiat, kecuali mereka dalam rangka taubat mungkin. Tapi kalau safarnya dalam rangka maksiat, rombongan pencuri mau mencuri di Jakarta dari sini, di tengah jalan di rest area diskusi, kita mau qasar atau mau jama' katanya. Itu tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena maksiat itu mengharamkan ketaatan. Kalau kita taat, pasti kita jauh dari maksiat. Kalau kita maksiat, berarti turun ketaatannya. Kata dia, falau lam yakun lidzambi uqubatun illa annahu yasuddu an ta'atin takunu badalah wa yaqta'u tariqa ta'atin ukhra fayanqati alaihi tariqu tsalitsah thumma rabi'ah wa halumma jarran fayanqati alaihi bidzam. Kalau saja seorang tahu bahwa maksiat ini akan memotong ketaatan dia, harusnya kita pun berpikir ulang untuk berbuat maksiat. Misalnya, ikhwan, kita berbohong sekali, bohong itu mengundang bohong yang lain, ya kan? Ketika seorang berbohong, maka telah hadir padanya satu cabang, ya kan, cabang kufur. Berarti hilang satu cabang iman, yakni jujur. Itu sudah sangat rugi, sudah sangat rugi. Wa minha, di antara yang lain, ikhwas sekalian, annal ma'asiya tuqassirul umur. Maksiat itu memendekkan umur. Ini juga pengaruh maksiat. Wa tamhaqu barakatah, dan hilangnya barakah. Umur ada dua, ada umur nominal seperti yang hari ini saya dan antum, dan yang kedua umur ketaatan. Umur nominal adalah sejak kita dilahirkan.
Umur ketaatan adalah kapan di saat kita taat. Oleh karena itu memendekkan umur maknanya bisa dua. Memendekkan umur sungguhan, harusnya dia 70 tahun, gara-gara maksiat jadi 30 tahun, mungkin. Karena Allah Ta'ala ketika memerintahkan malaikat pada saat kita di janin ibu kita, kemudian diutuslah malaikat, fayuktab, ya, ditulis di situ 4 hal. Salah satunya adalah al-ajal, kapan ajalnya. Maka dari itu ketika Allah berfirman yamhullahu ma yasha wa yuthbit, Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan. Para ulama menyebutkan apa yang dihapus, apa yang ditetapkan. Yang dihapus diantaranya adalah catatan dalam catatan malaikat di saat Allah perintahkan menetapkan di janin, ketika seorang di janin atau di perut ibunya. Malaikat tidak tahu ini akan berubah atau ditetapkan. Makanya dalam hadis disebutkan, kata Nabi SAW, man arada an yubsata lahu fi rizqih wa an yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambunglah silaturahim. Kalau kita ingin luas rezekinya, ingin panjang umurnya, sambunglah silaturahim. Hadis ini paling enggak ada 5 poin penting minimal, ikhwan. Yang pertama diantaranya bahwa umur dan rizki ada 2 macam. Umur dan rizki ada 2 macam. Maksudnya apa? Umur dalam catatan malaikat dan umur yang tertulis di Lauh Al-Mahfuz di langit. Kita taunya setelah kejadian, ya kan? Tapi Allah yang Maha tahu hakikatnya berapa sesungguhnya. Thanian, yang kedua hadis ini sebagai dalil bahwasanya silaturahim bisa memanjangkan umur dan bisa meluaskan rezeki. Kok iya? Kok bisa? Iya. Maksudnya memanjangkan umur. Semula orang ini waktu kita dijanin, malaikat mencatat misalnya 40 tahun usianya, malaikat tidak tahu orang ini akan bersilaturahim. Setelah orang ini hidup, lahir, maka silaturahim jadilah panjang, usianya bertambah jadi 70 dari 40. Kita tahunya yang 70. Rizki juga sama, begitu. Ketika orang ini memutus silaturahim, waktu malaikat mencatat waktu dia dijanin, rizki atau umur dia 70 misalnya, tapi karena anak ini setelah lahir memutus silaturahim, jadilah umur dia hanya 30 misalnya. Dan itu semuanya kita tidak tahu. Yang di Lauh Al-Mahfuz yang lam yataghayyar wa lam yatabaddal, tidak berganti dan tidak berubah, yang dalam catatan malaikat berganti sesuai apa yang tadi disebutkan, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Yang ketiga, hadis tadi ikhwan menunjukkan bisa jadi umurnya tetap. Umurnya 70 sebagaimana ditulis waktu dia dijanin ibunya. Tapi keberkahan ilmu, keberkahan waktu, keberkahan umur itu yang ditambah. Rizkinya tetap, tetapi keberkahan rizkinya yang bertambah. Sekarang gini ikhwan, kalau umur kita 60 misalnya, dikurangi balik 15 tahun, kan tinggal 45. Dikurangi antum dan saya tidur dari mulai bayi sehari 8 jam. Kalau umur kita 60, berarti kan sepertiga hari. Sepertiga dari 60, 20 tahun. 20 tahun ditambah 15 balik jadinya 35. Berarti umur amalan kita cuma 25 tahun kalau umur kita 60. Saya dan antum yang dicatat oleh malaikat, kecuali kalau tidurnya diniatkan ikhlas, insya Allah jadi pahala. Tapi kalau tidurnya adat, hanya 25 tahun. Untuk menukar, tidak ada batas waktu di akhirat selama-lamanya. Intinya, apakah nggak bisa antum dan saya berbuat ketaatan selama 25 tahun saja untuk masa depan kita di akhirat? Banyak orang yang sudah terlanjur qadarullah masa mudanya dibuat sia-sia. Dia sadar di usia tua. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah selesai. Qadarullah ma syaa fa'al. Semoga waktu yang terlewatkan Allah berikan pahala yang terbaik
dan diampunkan segala dosa dan kesalahan. Sisa waktunya itu ikhwan, seperti Hakim Ibnu Hizam masuk Islam di usia 60 tahun 60 tahun dalam keadaan kafir. Fa aslama, dia masuk Islam di usia 60 tahun, maka dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan umur mirip sama dengan umur kekafiran dia. Dan Allah matikan, diwafatkan Hakim Ibnu Hizam di usia 120 tahun. Benar-benar 60 tahun dalam keadaan kafir, 60 tahun dalam keadaan mukmin. Ikrimah bin Abi Jahal, dia merasa menyesal sangat karena dari awal pertama Rasulullah mendakwakan Islam, dia menjadi orang yang sangat membenci. Bahkan beliau berniat membunuh Nabi di setiap saat, dia dan ayahnya. Ketika ayahnya meninggal, lebih lagi kebenciannya. Sampai di perang Uhud, Ikrimah itu luar biasa. Setelah Futuh Mekah, Ikrimah masuk Islam, dan Allah menakdirkan beliau lari Mekah, kemudian datang lagi dalam keadaan menjadi seorang muhajir mukmin. Kata Nabi, sayatikum gadan muhajiran mu'minan la tasubu abah. Akan datang satu orang muhajir mukmin, dan jangan kalian cela ayahnya. Maksudnya jangan cela ya Abu Jahal di hadapan Ikrimah, karena itu akan menyedihkan dia. Setelah itu Ikrimah berkeinginan kuat dan setiap peperangan dia ikut, sampai dia terakhir meninggal, orang yang kehausan dalam medan perang bersama dengan Ayyas dan satu lagi sahabat yang lain. Dan itu Ikrimah akhir hidupnya demikian. Jadi ikhwah, bagi yang masa mudanya sudah lewat dan dalam keadaan dulunya kelabu atau hitam legam, sisa waktunya tidak masalah kita perbaiki, karena sorga bukanlah isinya orang-orang yang tidak punya dosa, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang berdosa dan bertaubat. Kemudian wa qad ikhtalafa an-nasu fi hadha wal mawadi'. Ada beberapa penjelasan masalah umur dan rezeki ikhwah. Nuqsanu umuril asi huwa dhahabu barakati umurihi. Pendapat pertama, maksudnya berkurangnya umur orang yang bermaksiat, artinya barokah umurnya hilang. Betul dia umurnya itu 60 tahun, tapi atau misalnya dia umurnya, dia tuh kan nakal gini-gini, sampai tua dia masih maksiat misalnya, keberkahan umurnya hilang. Seperti kita sholat, misalnya tadi pagi subuh, siapa yang yakin saya dan antum subuh kita diterima Allah Ta'ala 27 derajat kalau kita jamaah? Nggak ada yang bisa yakin. Nah, pendapat kedua, bal yunqisuhu haqiqatan. Ini yang tadi saya sampaikan, bahkan benar-benar berkurang hakikatnya. Kalau pendapat pertama, umurnya tetap tapi barokah umurnya hilang. Pendapat kedua, benar-benar umurnya itu berkurang gara-gara dia memutus silaturahim, tadinya jadi 70 berkurang jadi 50 misalnya. Orangnya itu taunya apa? Taunya yang setelah kejadian. Kadzalikal arzaq, juga termasuk rizki. Jadi menurut pendapat yang kedua tadi, rizki benar-benar hakikatnya berkurang. Makanya tadi yang kami sampaikan di awal, kalau kita ingin rizkinya bertambah, coba-coba periksa ketaatannya. Kalau kita semakin taat, insya Allah rezeki kita akan semakin bertambah. Fal hayatu fil haqiqati hayatul qalbi, kata Ibnu Qayyim. Maka hidup itu hakikatnya hidupnya hati, bukan hidupnya jasad. Maka sayang sekali kalau ada orang dia tidak makan, lalu dia dalam keadaan lapar, tapi dia nggak pernah ngaji dan dia tidak pernah lapar. Kenapa ikhwan? Karena hati kita mirip dengan jasad. Kalau jasad juga lapar, hati kita juga harusnya lapar. Kalau kita batuk-batuk, antum langsung isolasi. Harusnya kalau hatinya juga batuk-batuk maksiat, harusnya diisolasi juga dari kemaksiatan. Cuman banyak orang yang tidak tahu bagaimana hatinya sedang sakit. Di kalangan salafus saleh, mereka nengok bukan hanya orang yang sakit badan, tapi juga sakit hati. Yang sakit badan ditengok, yang sering terlambat sholat juga ditengok.
karena dia dianggap sakit hatinya. Kalau kita bercermin, banyak orang hanya mencerminkan wajah, padahal yang harus dicerminkan bukan wajah saja, hati kita. Jadi ini masalahnya di sini, ikhwan. Kalau antum sakit, datang ke dokter Muin. Badannya sakit. Kalau hatinya sakit, datang juga ke sini. Dokter Muin juga ada. Jadi pengajian seperti ini, ikhwan, di tempat seperti ini, di klinik, menggabungkan dua urusan, dunia dan akhirat. Dan itu bagus. Kebalikannya, kalau seseorang datang ke tempat maksiat, mau memendekkan umur dia, ya kan? Dan dia menambah penyakitnya di samping penyakit jasad. Kemudian anal ma'asiya tazra'u amthalaha. Berikutnya, ikhwan, maksiat itu akan melahirkan kemaksiatan sejenis. Ya. Jadi ini juga berbahaya, akan menjadikan maksiat yang sejenisnya berdatangan. Makanya sebagian salaf mengatakan inna min ukubati sayyi'ati sayyi'ata ba'daha. Sesungguhnya di antara kejelekan satu maksiat, dia akan mengundang maksiat berikutnya. Begitu juga kalau kita berbuat baik, ikhwan, bukan kita harapkan cuman kebaikan pahala dari itu saja, enggak. Tapi akan ada kebaikan-kebaikan setelah kebaikan yang kita kerjakan. Seperti antum ngaji sekarang, apakah ada kebaikan yang lain? Ada. Pahala antum ngaji beda dengan pahala silaturahim. Pahala kita mempelajari ilmu lain dengan pahala datang ke sini. Jadi satu kebaikan mengundang kebaikan yang lain. Seperti wudu, berpahala. Habis wudu kita sholat 2 rakaat, pahala yang lain. Kemudian baca Quran, pahala yang lain. Wudu mengundang kebaikan yang lain. Tidak ada dalam sejarah orang mau zina wudu dulu, ya kan? Kalau ada, maka ini dusta, berarti wudunya nggak beres. Ada seorang ibu-ibu di Madura, kata ikhwan di teknik, setiap dia ingin kemasukan jin, dia sholat 2 rakaat. Habis itu dia ceramah bahasa Arab. Walaupun ceramah bahasa Arab isinya baik, ikhwan, caranya salah, maka sholatnya bukan untuk Allah. Maka ini kesyirikan. Tidak bisa digabung antara yang baik dan yang buruk. Wa inna min thawabil hasanati al hasanata ba'daha. Di antara balasan kebaikan yang dikerjakan seseorang, Allah akan tambahkan kebaikan dari kebaikan yang tadi dikerjakan di awal. Intinya, satu perbuatan baik mengundang kebaikan berikutnya. Sebuah perbuatan jelek mengundang kejelekan berikutnya. Kemudian ya sekalian, wa huwa min akhwafiha 'alal abdi annaha tudhiful qalba an iradatihi fataqwa iradatul maksiyah. Berikutnya, pengaruh maksiat akan menyebabkan lemahnya dia untuk berbuat kebaikan. Ini udah pasti. Bawaannya ikhwan, baca Quran malas, salat malam malas, semua yang baik-baik malas. Untuk maksiat semangat. Itu karena pengaruh kemaksiatan ini. Di sana ikhwan, bukan di sini ya. Ada sebagian orang kalau baca Quran hanya bertahan 10 menit. Kalau lihat sinetron bisa 1 jam, 2 jam. Sebelah sana ikhwan, ada sebagian orang kalau mau sedekah dicari yang receh-receh ya. Sementara kalau dia mau berbuat maksiat dikeluarkan uang walaupun banyak. Ini masalahnya di sini karena keinginan untuk berbuat baik makin lemah. Kemudian termasuk juga kemaksiatan akan menghilangkan rasa malu dalam diri seseorang. Bahkan dia akan berani terang-terangan berbuat maksiat. Fahadha darbu minan nasi la yu'afun wa tusaddu alaihim tariqut taubah wa tughlaqu anhum abwabuha fil ghalib kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afa. Setiap umatku akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala illal mujahirin,
kecuali orang yang mujahirin, orang yang belak-belakan terang-terangan maksiat. Maksudnya ikhwah, seorang yang terang-terangan maksiat dan bangga, itu hampir-hampir enggak diampuni Allah dosanya. Dikatakan di sini, kullu ummati mu'afa, setiap umatku akan diampuni, kecuali orang yang mujahirin, yang terang-terangan. Sampai dia mengatakan, ya fulan, amiltu yauma kadza wa kadza wa kadza, aku berbuat ini dan itu. Padahal maksiat tadi malam besoknya diceritakan kemana-mana. Dia datang kepada orang, sudah tahu belum, saya tadi malam minum 3 gelas dan saya nggak apa-apa katanya. Maksud minum khamar, berbangga dengan maksiat. Satunya lagi bilang, kamu bisa berapa gelas nggak mabuk? Saya 7 gelas nggak mabuk. Oh, dia bangga dengan maksiat. Ini yang berbangga seperti ini dan terang-terangan, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah kita berikan, atau namanya hanya kepada Allah saja, itu haknya Allah taala, apakah diampuni ataukah tidak. Berikutnya ya sekalian, di antara maksiat yang lain, anna ghairahu minan nasi wad dawab yaudu alaihi syu'umu dzambihi. Ya, ternyata juga bahwa sebuah kemaksiatan menjadikan bukan hanya kebencian manusia, tapi juga binatang dan hewan dan tumbuhan tidak suka kepada pelaku maksiat. Jadi jangan dikira saya dan antum kalau bermaksiat yang benci kepada kita hanyalah manusia saja, enggak, ada malaikat, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan dan juga barang-barang itu enggak suka kepada pelaku maksiat. Jadi kalau ada orang berzina misalnya, yang benci orang berzina bukan hanya orang-orang yang baik, tapi juga makhluk Allah yang lain. Seperti ada kita lihat seorang laki-laki atau perempuan kencing di pinggir jalan, kan kayaknya nggak apa-apa katanya. Dia lepaskan di bawah pohon, di situ ada rumput, di situ ada pohon, di situ ada batu-batuan. Mereka semua tidak ada yang ridha dan mencela perbuatan tersebut. Cuman dianya yang nggak faham. Nah, kemudian termasuk juga annal ma'siyata turithu dhulla. Maksiat itu mewariskan kehinaan. Wala budda fa innal izza kullal izzi fi ta'atillah. Karena kemuliaan karena ketaatan, maka maksiat menyebabkan kehinaan. Ketika Allah berfirman, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an, izzah itu karena ketakwaan. Maka semua orang yang bermaksiat dia sedang menghinakan dirinya. Makanya sebagian salaf mereka berdoa, Allahumma izzani bi ta'atika, ya Allah muliakan saya dengan ketaatan kepada Engkau. Wala tudhillani bi ma'siyatika, dan janganlah Engkau hinakan aku dengan bermaksiat kepada Engkau. Nikah dengan zina, ikhwan, mana yang membuat kemuliaan, mana yang membuat hina? Jelas nikah membuat mulia, zina membuat kehinaan. Dusta dengan jujur, jujur membuat ya izzah, kemuliaan, sementara kebalikannya membuat kehinaan. Berikutnya, bahwa maksiat merusak akal. Terlalu sering bermaksiat, akhirnya akalnya akan terbalik ya, melihat yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Sebagaimana mungkin kita dengar ya, ada sekelompok orang berkerudung dihalangi tidak bisa belajar misalnya. Sementara yang tidak pakai dibolehkan. Ini juga kadang berarti jadi susah urusannya kan. Yang jujur dibenci, yang tidak jujur disukai. Nanti lama-kelamaan yang berpuasa akan dibenci, yang nggak puasa tanpa alasan itu yang bagus. Nah, ini jadi masalah. Kemudian an-dzunuba idza takassarat tubi'a ala qalbi sahibiha fakana minal ghafilin.
Berikutnya, maksiat kalau dilakukan maka akan dicap, distempel hatinya sebagai orang yang lalai. Tubi'a ala qalbi sahibiha, jadi akan dicap hatinya menjadi orang yang lalai. Sebagian salaf mereka menukilkan ayat Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Faqala ba'du salaf huwa dzambu ba'da dzambi. Jadi bal rana itu ya, ala qulubihim, dia adalah dosa di atas dosa. Hatta ya'miyal qalba, sampai hatinya menjadi buta karena dosa demi dosa terus dikerjakan. Jadi seperti itu. Walamma kasurat dunubuhum wa ma'asihim ahatat biqulubihim. Itu yang terjadi sekalian. Jadi ya, yang berikutnya, dosa menyebabkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melaknat setiap orang yang berdosa, apalagi itu kabair. Misalnya la'anal washimata wal mustawshimah wal wasilata wal mustawsilah wan namisata wal mutanammisah wal washirata wal mustawshirah, dan banyak lagi. Allah melaknat yang mencukur alis dan yang dicukur alis, yang mentato dan ditato, termasuk juga al-fa'il wal maf'ul dalam perbuatan maksiat. Misalnya apa? Liwat. Liwat ini laki berhubungan dengan laki-laki dari duburnya. Pelaku dan yang diperlakukan sama. Begitu juga dengan la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat orang tua. Gimana cara melaknat orang tua? Dia laknat temannya, atau dia termasuk tadi yang menjelek-jelekan, yang tasubu abah. Lalu temannya itu mencela bapaknya. Dia mencela teman ayah dari temannya mencela ayahnya dia. Sekarang melaknat kedua orang tua, misalnya seorang melaknat orang tuanya, kata-kata yang tadi, maka Allah melaknat orang tersebut. Ya, kemudian termasuk juga bahwa hirmanu da'wati Rasulillah, orang yang bermaksiat diharamkan dari doa Nabi dan doa para malaikat. Ini juga masya Allah ikhwan, kalau dia bermaksiat, malaikat ketika mendoakan dia tidak masuk yang didoakan. Juga dari doa Nabi SAW. Termasuk juga dia akan dijauhkan dari golongan yang dimasukkan surga tanpa hisab. Ketika dia bermaksiat, dia akan dihisab dengan maksiatnya. Semoga kita dimasukkan surga tanpa hisab dan tanpa azab. Adapun termasuk dosa dan maksiat menyebabkan zilzal, kerusakan di muka bumi, menyebabkan gempa, kerusakan di muka bumi, kekurangan air, termasuk juga kemarau yang panjang, juga kehidupan yang sulit, itu sebabnya adalah dari maksiat. Di sini banyak sekali dalil-dalilnya. Ibnu Qayyim menukilkannya sampai Ikrimah bin Abi Jahal ketika mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri amma inni la aqulu lakum bahrukum hadza walakin kullu qaryatin ala ma. Jadi intinya di sini Ikrimah menjelaskan tadi masalah dosa dan maksiat sampai juga menyebabkan keberkahan itu hilang. Ketika hujan turun tidak lagi menjadi keberkahan tapi menjadi azab. Begitu juga dengan yang lain-lain. Berikutnya, bahwa maksiat menghilangkan gairah kecemburuan. Ya, karena dia maksiat, maka dia tidak akan pernah menjadi sakit hatinya ketika Islam dijelek-jelekan. Udah pasti itu. Dan maksiat, sekali lagi ikhwan, menghilangkan kehidupan hati, dan ini tadi sahih, hati kita akan hilang kehidupannya, dan itu tandanya sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia karena hatinya sudah mati. Dalam arti mungkin orangnya hidup, masih makan dan minum, tapi hatinya sudah dalam keadaan sekarat dan dia tidak merasakan. Dan banyak lagi ya sekalian
Jadi bukan hanya 13 ya. Sampai belakang isinya pengaruh maksiat. Saya sarankan antum baca kitab ini, mudah-mudahan di sini juga banyak, tinggal dibeli aja kayaknya, atau di online ada ya. Diketik ad-da'u wa dawa, nanti keluar PDF-nya. Silakan dibaca setiap hari, ya, dibaca sampai selesai begitu. Dan mungkin cukup sampai di sini apa yang kita bisa jelaskan. Sebelum diakhiri, kalau ada pertanyaan saya persilahkan, 1 atau 2 pertanyaan. Jazakallahu khair. Monggo yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan soal maksiatan yang saya pernah dengar ceramah Ustadz yang lain, Pak. Maksud saya, apakah zina itu dosanya sampai 7 turunan kah, Pak? Apa itu? Zina. Dosa zina. Ya. Terima kasih. Ya, Allah Ta'ala alam tentang dosa turunan. Jika ayah dan ibunya berzina, anaknya tidak dosa. Mungkin kalau pengaruhnya mungkin ada, tapi mereka yang terlahir, mereka tidak salah. Yang salah orang tuanya. Jadi istilah dosa 7 turunan, wallahu ta'ala alam bisawab. Ada seorang ikhwan dan akhwat, dan mereka ngaji sekarang. Waktu kita bahas masalah zina, tidak tahu kenapa dia nangis. Kita pun tidak curiga bahwa dia dulunya berzina. Cuman belakangan terakhir baru beliau cerita, dulu kita sering berbuat zina dengan yang sekarang jadi istrinya. Ya sudah, nggak usah disebutkan, jangan cerita ke siapa-siapa, hanya antum dan Allah Ta'ala saja. Udah selesai. Kemudian dan alhamdulillah jadi orang yang baik dan jadi pegiat dakwah begitu. Masa lalunya seperti itu. Adapun nanti anaknya kalau lahir, kalau dia perempuan memang jadi wali, bukan ayah biologis. Tentang masalah menikahkan orang yang hamil dan yang lain, ini khilaf yang panjang. Ada pembahasannya secara khusus, tinggal antum membaca. Dan jangan sampai kesalahan dibuat 2 kali. Sudah dia zina, dia bunuh anaknya. Banyak orang nikah bulan Januari, lahir anaknya bulan Maret. Ya kan, berarti hanya 2 bulan ya. Syekh Utsaimin ketika ditanya, maka beliau hanya bilang, ya bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaiki begitu. Jadi Allah alam tentang 7 turunan, mungkin barangkali ada dan saya belum tahu. Kalau pengaruhnya memang itu banyak ya, tapi apakah dosa itu jadi anaknya berdosa dan yang lain? Karena dalam surat An-Najm, ya kan, wala tuziru ziratun ukhra, surat An-Najm, wala taziru, ya kan, tidaklah seseorang itu dibebani dengan dosa yang lain. Sementara kebaikan, iya, kalau anaknya baik, orang tua mendapatkan pahala dari anak, tapi kejelekan enggak. Nah, orang tua yang buruk berbuat keburukan, anak tidak dosa. Dan ini adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taziru waziratun wizra ukhra, tadi ayat. Ada yang lain? Silakan. Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabi ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.